Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Podcast Hydran di hari yang masih PPKM ini kali ini gue mau coba ngobrol sama seorang wanita dengan kisahnya di masa lalu yang katanya dia punya pengalaman terkait dengan bosnya di kantor lamanya, dan ini terkait dengan relationship-nya dengan si bos itu, yang mana bosnya adalah seorang cewek, dan ternyata ada masanya di mana bosnya itu ngenalin cowok ke temen gue ini, dan ternyata temennya itu juga main belakang sama cowok yang dia kenalin itu. Nah, gimana cerita lengkapnya? Kita akan ngobrol dulu bareng Nola. Halo Nola. Hai. Tadi kan udah kita singgung dikit nih tadi terkait dengan pengalaman yang akan kita bahas nih hari ini, ya kan? Yeah. Mungkin gini, kan tadi belum terlalu jelas ceritanya gitu, dan katanya kan tadi bilangnya ini tuh banyak dramanya, terus banyak terlalu ribet, bahkan sampai ke kepolisian kan katanya. Betul. Nah, itu tuh gimana cerita awalnya? Boleh nggak diceritain dari awal banget nih, dari awalnya tuh gimana? Oke, sebenarnya sih di cerita yang menyakitkan banget ya buat gue ya sebenarnya. Jadi gue tuh dulu pernah kerja di suatu perusahaan, terus ya lumayan deket lah dengan manajer gue sendiri. And then terus dia sempat ngenalin gue gitu ke cowok yang dia bilang sih sahabatnya dia sendiri gitu kan. Memang dari awal kan gue selalu bilang sama manajer gue ini, dan gue nggak mau pacaran, pengen langsung nikah gitu kan. Dan kebetulan dia kenalin gue ke cowok. Ya udah di situ gue kenalan. Singkat cerita gue kenalan sama dia, ketemuan lah sama dia, terus ngerasa cocok gitu. Ya udah berlanjut lah kita komunikasi terus. Terus gitu ketemuan lagi gitu kan. Sampai akhirnya kita memutusin untuk ya udah kita jalin hubungan untuk yang serius, untuk mau nikah kayak gitu. Terus singkat cerita tuh aku sama dia tuh cuman 4 bulan, total 4 bulanan. Selama 4 bulan itu bisa dibilang nggak pernah terjadi kayak berantem, nggak pernah sama sekali berantem, selingkuh atau apapun. Itu benar-benar yang kayak mulus aja gitu pacarannya gitu. Karena bisa dibilang tuh gue 4 bulan itu menghabiskan waktu sama dia, terus sama anak-anaknya dia. Dan satu lagi dia tuh statusnya duda anak 2. Dia umur berapa? Sekitar 42 tahunan gitu. Berarti berarti selisih umurnya berapa ya? 10 tahun. 10 tahunan kayaknya. 40-an. Oh iya lumayan lah. 10 tahun lumayan banget. Betul. Terus dia tipe orang yang nggak pernah bawa perempuan ke rumahnya kalau memang yang bukan pacar atau yang serius gitu kan. Sampai akhirnya gue dibawa ke rumahnya kan. Dibawa ke rumahnya, dikenalin sama nyokapnya dulu pertama kali. Alhamdulillah banget sih respon dari nyokapnya itu welcome banget ya, kayak maksudnya nerima gitu dan mau deket sama gue gitu.
Terus dari gitu di pertemuan kedua itu gue langsung ke rumah dia lagi, ketemu sama anak yang pertama. Jadi dia tuh punya anak dua. Yang satu tuh perempuan SMA kelas 1. Yang kedua itu cowok SMP kelas 1. Pertama kali ketemu mereka itu kayak deg-degan aja sih, kayak ngerasa gue bisa nggak ya deket sama mereka, karena kayak punya pacar lagi gitu atau punya perempuan lagi gitu. Cuman ya udahlah, gue bismillah aja gitu, kayak gak niat yang tulus, kayak ya udah bismillah. Akhirnya ya udah pas ketemuan sama mereka banget, aku di luar ekspektasi banget ya. Kayak alhamdulillah mereka responnya baik banget, dan gue langsung ngajak dia nonton kan, ngajak anaknya nonton, dan mereka langsung deket banget sama aku, dan langsung minta tukeran nomor handphone, kita selfie bareng kayak gitu. Mereka udah dikasih handphone ya? Enggak, tukeran nomor handphone maksudnya. Oh gitu. Terus ya udah berjalan makin mulus lah. Dia sampai ke rumah juga, udah ngomong ke orang tua kan, mau minta serius. Dan sampai kita tuh udah ada niatan, rencananya tuh habis lebaran mau lamaran gitu kan di kampung. Terus di gitu udah jalan ke 2 bulan, singkat cerita jalan ke 2 bulan. Gue pernah mimpi ya, jadi gue nggak tahu sih ini mimpi ini kayak jadi nyata gitu. Jadi ketika gue nginep di rumah dia, nah gue mimpi ceritanya, gue mimpi di dalam mimpi gue itu gue di ruang tamu nih sama gue sama nyokapnya. Terus tiba-tiba si mantan gue ini datang, dia datang bawa perempuan, terus sampai dia bilang gini, aku pilih dia ya mah. Dan di situ aku sama mamanya nangis gitu kan. Sampai gue kebawa nangis, kayak beneran tidur sambil nangis. Terus tiba-tiba tengah malam tuh cowok gue bangunin gue kan, sambil nyalain lampu dia bangunin gue, dia tanya, kamu kenapa nangis gitu kan. Ini kalian udah tinggal bareng? Dibilang tinggal bareng enggak, jadi gue kadang tuh kalau weekend itu suka nginep di rumah dia gitu. Oh gitu, bilang dong. Tapi nyokapnya tahu, maksudnya keluarganya tahu. Iya, kan di rumah situ kan ada nyokapnya juga. Betul, kan. karena di rumah dia itu ada dia, nyokapnya, dan kedua anaknya. Betul, kayak gitu. Terus karena gue udah saking nggak ngerti lagi mau gimana, akhirnya gue pegang tangan dia, gue sampai bilang jangan pernah tinggalin aku ya gitu, sambil nangis gitu kan. Terus udah gitu ya udah jalan ke 3 bulan. Kok gue ngerasa dia ada sedikit perbedaan ya, kayak karena gini, biasanya orang kalau yang udah sayang banget, kayak udah cinta banget atau udah tahu pasangannya kayak gimana, dia sedikit berubah tuh kita pasti tahu gitu loh, perubahan dia berasa banget, yang biasanya intens komunikasi segala macam gitu kan. Tiba-tiba dia kayak berubah gitu. Terus gue ke rumah dia, ceritanya kok dia menghindar ya. Menghindar? Iya, jadi kayak misalkan nih dia duduk di bangku nih, gue samperin, terus tiba-tiba dia kayak ngejauh, terus gue samperin lagi dia ngejauh gitu kan. Biasanya tuh dia kalau main handphone itu selalu terbuka sama gue kan. Terus tiba-tiba gue datang tuh handphone kayak dia langsung nutupin aplikasi, langsung kunci handphone. Kayak gitu. Aneh-aneh udah. Iya, aneh banget. Biasanya kan gue tahu password dia dan segala macam kan. Diganti semua. Terus di gitu dia sempat ngajak makan di luar sama anak-anaknya. Ya udah kita makan di luar. Sampai makan aja tuh gue masih didiemin sama dia. Loh? Nggak ngerti gue juga. Sampai gue jadi nggak enak hati sama anaknya kan. Jadi kayak anaknya juga kayak ngerasain gitu, gue tantenya dicuekin nih gitu kan sama bokapnya gitu kan. Sampai akhirnya dia masuk, kita nyampe di rumah dia masuk ke kamar dia di atas, gue samperin dong. Biasanya kan gue suka leyeh-leyeh lah sama dia gitu kan, suka manja-manjaan gitu kan. Gue bilang, Bi, cium aku dong gitu kan. gue kayak sengaja mancing-mancing dia gitu kan. Terus dia nyuekin gue gitu, nyuekin segala macam. Ya gue kayak aneh kan, gue bilang, Bi kamu kenapa sih kok hari ini tumben banget ya, aku seharian dicuekin segala macam, nggak tanpa sebab segala macam. Dia cuma bisa diem. Akhirnya gue nangis dong, karena gue tuh orangnya tipe kalian cengeng sebenarnya, tipe kalian cengeng. Gue nangis kan, gue kayak kesel aja gitu. Akhirnya yaudah gue balik ke rumah.
Terus tiba-tiba dia itu, gue lupa ya, dia telepon atau WhatsApp atau gimana, gue lupa. Terus dia sempat bilang gini, katanya ada sesuatu yang mau aku omongin. Nah, dia beralibi pada saat itu katanya dari keluarga di sana yang di kampungnya dia itu mau ngejodohin dia sama seseorang. Jadi dia beralibi kakak yang pertama itu dia mau ngejodohin dia sama cewek lain. Nah, dia bilang aku nggak bisa nolak permintaan keluarga, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, ini apa-apaan nih orang gitu kan, tanpa sebab dia langsung bilang kayak gitu kan. Jadi gitu, ya gue cari tahu ke nyokapnya, gue bilang dong ke nyokapnya segala macam. Nyokapnya bilang itu nggak ada sama sekali. Kalaupun misalkan dia dijodohin, pasti kan mamah tahu dong gitu kan. Betul. Ya udah, dari situ kayak mungkin ya secara halusnya tuh dia kayak udah mau udahan sih sebenarnya, cuma nyari alasan. Halus, ya. Betul, kayak gitu. Cuma gue masih kayak nggak ngudeng, kayak masih nggak ya udahlah, gue nggak peduli, maksudnya kayak masih ngarep, masih cinta banget nih, masih cintanya sama dia gitu kan. Oke, ada gitu. Dia sempat kayak bilang kita lebih baik berteman aja ya, dia bilang gitu kan. Tiba-tiba ngomong gitu? Iya, serius. Pas dia jemput gue pulang kerja gitu kan, di jalan dia bilang soalnya kita nggak bisa sampai nikah deh gitu kan. Waduh. Dengan alasan yang itu kan, yang dia bilang mau dijodohin. Ya terus gue bilang dong, lo enggak kok, orang kata mama kamu nggak gini gitu kan. Dia cuma bisa diem gitu kan. Terus dia bilang, iya udah deh, kita coba jalanin lagi deh gitu kan. Akhirnya ya udah, kita mulai membaik lagi. Naik lagi, terus jalan ke 4 bulan. Ceritanya gue mimpi lagi nih, mimpi yang sebelumnya itu sama lagi. Mimpi jadi si mantan gue ini bawa cewek lagi. Pokoknya sama persis banget sama mimpi gue yang pertama. Nah, di situ gue masih nggak sadar kalau itu sebenarnya udah pertanda gitu kan, bakal ada seseorang gitu kan. Terus udah gitu, nah kan yang kenalin gue ini kan si manajer gue ya. Jadi manajer gue itu kan memang sebenarnya banyak banget kayak orang yang ngomongin dia. Dia umur berapa? Berapa ya? Gue mungkin kayak sekitar di atas 40? Di atas enggak, di bawah 40. Oh, hampir. Okay. Jadi gue itu kan sama teman-teman kantor lama ini deket banget. Jadi apapun itu kita selalu kayak cerita. Kita punya grup nih. Terus di teman-teman gue ini selalu ngomongin si manajer gue. Ngomongin dari A sampai Z lah. Dia udah married belum? Udah. Oh, udah married dan udah punya satu. Oh, oke. Terus selama ini gue nggak pernah peduli ya, kayak ya udah terserah deh temen gue mau ngomongin si manajer gue kayak gimana, selama dia masih baik sama gue nggak peduli. Kayak gue cuma keluar kuping kanan keluar kuping kiri, karena pada saat itu gue nggak ngalamin apa yang mereka ngalamin gitu kan. Karena teman-teman gue ini ngalamin kayak misalkan entah difitnah lah, atau diomongin lah, atau singkirin di kerjaan lah, segala macam gitu kan. Terus sebenarnya tuh ada beberapa kali yang bikin gue curiga ya. Kayak pertama tiba-tiba si cowok gue ini dibilang, nanti pulang aku jemput ya, tapi aku ke kantor manajer kamu dulu, aku jemput dia gitu kan. So, gue pikir kayak kok dia bela-belain ya sampai jemput manajer gue dulu buat ngapain gitu kan. Akhirnya dia datang ke kantor gue, jemput dia berdua sama manajer gue. Di situ emang sih mereka biasa aja sih, tapi yang sedikit gue curiga itu cara mereka chat itu kayak ada emoticon love lah, emoticon cium, walaupun alibi dia ya ini kan bercanda-candaan aja bi gitu kan, segala macam. Oke, terus di gitu udah mau jalan ke 4 bulan itu kan kita udah semakin deket lah, karena ya gimana nggak deket ya, karena bisa dibilang tuh hampir 4 bulan itu selama weekend gue nggak pernah di rumah, gue selalu nginep di rumah dia.
Saat dia sakit gue yang ngurusin segala macem gitu kan. Dan mamanya itu udah sayang banget sama gue karena apa ya, dia bilang, kok kamu bisa ya wanita pekerja kantor tapi bisa ngurus rumah, bisa masak, bisa ngurus anak-anak, bisa segala macam. Mama kira tuh kamu nggak bisa apa-apa gitu kan. Mungkin pikirannya nyokapnya dia tuh orang yang kerja di kantor itu nggak bisa apa-apa gitu. Oh, Tuh, nah dia tuh sayang banget sama aku. Dan karena gue juga sayangnya tulus ya sama mamahnya, bener-bener gue rawat dan anaknya gitu kan. Karena kan anak-anak itu kan nggak bisa bohong ya, mereka akan tahu lah, bisa bedain mana orang yang tulus sayang sama dia sama orang yang pura-pura baik gitu kan. Sampai akhirnya anak itu tuh suka curhat sama gue yang perempuan gitu kan. Kalau misalkan dia beli apa-apa, dia selalu minta pendapat dari gue nih, tante nih kira-kira gimana, bagus enggak, segala macem gitu kan. Terus gitu nah semakin kesini si teman-teman gue ini bilang gitu kan, katanya gue diomongin sama manajer gue. Dibilang lah katanya baru 2 minggu pacaran udah minta dibeliin parfum segala macem. Padahal kenyataannya nih ya, gue sendiri yang beli parfum buat cowok gue pakai duit gue sendiri, tapi diputar balikin gitu. Terus selain itu juga dibilang katanya gue tuh apa ya, kegatelan lah, kayak selalu minta nginep di rumahnya dia, di rumah cowok gue. Padahal yang minta gue nginep itu adalah cowok gue sendiri. Kadang tuh nyokapnya yang minta gitu kan. Ya gue nggak mungkin lah nginep tanpa ada persetujuan keluarganya gitu kan. Terus di gitu pokoknya gue dijek-jelekin lah intinya, kayak dibilang matre lah, cuma mau duitnya doang lah, shoppingnya doang gitu kan. Karena emang sejujurnya pada saat gue jalan sama dia 4 bulan itu, dia emang royal banget. Bisa dibilang seminggu itu gue bisa harus ada uang salon, tapi gue gak pernah minta, dia selalu ngasih, nih buat nyalon segini, terus belum lagi buat uang pulsa segini, buat uang OVO segini, segala macem. Dia kadang transfer juga buat tabungan segala macam gitu kan. Mungkin ya dia ngelihat aku enak kali ya, nih orang ditransferin terus nih sama cowoknya, cowok yang dia kenalin gitu kan. Jadi dia tuh ngejek-jelekin aku di kantor, sampai akhirnya tuh gue kayak ngerasa ini bener nggak sih kayak gini kan. Akhirnya gue udah mulai bete nih sama manajer gue sendiri nih, kayak ngerasa kok dia ngomongin gue ya, kok gini-gini ya. Akhirnya gue sempet, kalau nggak salah gue sempet sindir-sindiran status gitu. Terus gue sengaja kayak sindir-sindiran status gitu di WhatsApp atau di IG biar dia juga baca kan. Sampai akhirnya gue, kalau nggak salah kayak gue ngeblok dia atau apa ya, gue lupa gitu. Terus dia gitu pas gue lagi jalan sama cowok gue itu mulai nih kumat lagi nih, dia ngedimin gue lagi nih tiba-tiba nih, ngedimin lagi. Suka random gitu ya. terus nggak ngerti deh gue. Terus gue lagi makan di luar, terus dia ngedimin gue nih sampai inget mati gue, tangan gue kejepit pintu atau apa gitu. Terus gue bilang, iya aku sakit nih tangan gini-gini gitu. Misalnya cewek kan lenje-lenje gitu kan. Terus Dia nyuekin gue dong, kayak bener-bener nyuekin banget, kayak ini orang kenapa lagi gitu kan. Nah terus pas di perjalanan di mobil dia bilang gini, ada sesuatu yang mau aku omongin ke kamu. Nah gue deg-degan lagi nih, mau cerita apa lagi gitu kan. Oke. Terus dia bilang katanya dia bilang gini, tapi kamu jangan bilang lagi sama manajer kamu ya. Jadi manajer aku itu jadi ceritanya tuh dia dapat omongan dari manajer aku kalau gue itu dulu katanya nakal lah atau segala, suka gonta-ganti cowok lah. Terus kayaknya tuh suka pasang foto seksi di Instagram lah segala macem gitu kan. Terus jadi kan itu kan kayak jadi mempengaruhi penilaian dia ke gue dong jatuhnya kan. Akhirnya dia bilang, aku jadi mikir lagi untuk kita serius, karena kan aku juga nggak mau kecewa untuk kedua kali, kata dia gitu kan. Ya gue mulai ngejelasin dong versi gue gitu kan. Ya gue tidak menyangkal, kayak bukannya gonta-ganti ya, maksudnya kayak berteman sama cowok tuh banyak gue, maksudnya kayak cuman temenan aja gitu. Terus emang sih dulu sempat kayak
posting foto seks, tapi nggak yang bugil, enggak, masih yang wajar sih, cuma pakai tank top gitu, nggak yang parah-parah banget sih. Terus ya gue bilang kan, semua orang itu kan juga punya masa lalu kan, toh gue juga nggak pernah mempermasalahkan masa lalu dia gitu kan ke gue. Akhirnya dari situ ya udah, gue nangis kan, karena gue sedih gitu loh, kayak ngerasa maksudnya si manajer gue ini apa, si Amo, anggapnya namanya Amoy ya. Jadi maksudnya si Amoy ini apa sih gitu kan, ngomongin ini ke cowok gue gitu kan. Maksudnya itu kan hal pribadi gue, harusnya kan gue yang ngomong ini ke cowok gue sendiri gitu kan, nggak perlu lewat dia, karena kan biasanya kalau omongan itu akan dilebih-lebihin kan kalau orang lain itu. Betul. Jadi yang sebenarnya nggak kayak begini sama dia dilebih-lebihin gitu kan. Akhirnya ya udah, gue kasih penjelasan ke dia. Di situ gue langsung kayak oke, fix, ini dia jahat banget sama gue. Berarti bener apa kata teman-teman gue yang selama ini dia mau ngomongin kayak gitu kan. Jadi gue ngerasa ini ternyata gue difitnah gitu kan sama dia segala macam. Terus begitu lagi gue lupa nih. Kalau nggak salah kita udah mulai baikan lagi. Ini kan berarti udah bulan keempat ya? Ya udah bulan keempat. Menjelang hancur dong. Ya itu udah mulai hancur banget. Terus udah gitu apa ya, gue lupa nih tadi. Nah apa? Mungkin gini. Setelah kejadian itu kan kayak udah mulai kecium nih bau-baunya si Amoy. Udah mulai apa, kayaknya nih ada sesuatu gitu. Terus di titik mana akhirnya lo tuh tahu bahwa ternyata ada Amoy di balik semua ini, dan gimana ceritanya kok bisa, tadi kan di awal kita sempat singgung terkait dengan polisi itu gimana arahnya bisa ke sana tuh gimana? Oke, jadi singkat cerita lagi, gue inget banget sih pada saat dulu pemilihan, waktu pemilu itu abis dari penyoblos gue ke rumah dia kan. Kebetulan emang keluarga gue lagi pulang kampung kan, jadi gue udah WA dia, gue bilang aku nginep ya di rumah kamu. Jadi gue tuh nginep di rumah dia dari Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Dia tahu gue bakal nginep nih, cuman dia bilang aku lagi nggak ada di rumah ya, kamu mau ke rumah aja. Akhirnya yaudah gue ke rumah dia. Di situ gue inget banget, gue bawain dia baju koko kalau nggak salah, gue bawain hadiah buat dia karena kan dia nggak punya baju koko. Terus ya udah, dia pulang itu emang udah beda lagi sikapnya, kayak gue berasa banget sih kayak ada yang beda gitu sama dia. Terus akhirnya dia pergi lagi, bilang katanya emang pada saat itu dia lagi ada project juga sih, ada bisnis gitu. Akhirnya dia izin keluar mau kerja alasannya. Terus di hari Sabtu gue masih di rumah dia, masih nginep. Biasanya kan gue kalau misalkan gue ngasih makan anaknya atau habis ngajak jalan, gue selalu kayak laporan ke dia gitu kan, nih anak-anak udah makan ya gitu kan. Dia nggak dibales dong sama dia, dirit doang. Terus gitu ya udah, hari Sabtu malam Minggu, dia bilang di WA gue, dia bilang kamu jangan pulang dulu ya, ada yang mau ngomongin lagi. Duh, gue udah sumpah pikiran tuh udah gak karuan banget, udah kayak ini mau hadapan lagi sih gitu kan. Akhirnya di hari Minggu sore dia pulang dan masih seperti biasa gue samperin, dia menghindar lagi. Pokoknya benar-benar yang kumat lagi lah penyakitnya gitu kan. Udah gitu akhirnya dia bilang kita ngobrol di atas. Akhirnya aku ke kamar dia. Nah posisinya itu memang aku udah ngajuin resign di kantor. Karena aku pikir kan gue udah mau nikah nih sama dia, jadi biar gue pikir gue banyak waktu buat mempersiapkan dan lebih deket juga, dan banyak waktu buat keluarga dia gitu kan. Dan emang sebelumnya dia juga tahu gue udah ngajuin resign per Senin. Jadi kan itu posisinya gue Minggu nih di rumah dia nih. Senin tuh gue udah efektif resign. Terus dia bilang ke gue dengan tatapan mata dia tuh kayak nyembunyiin sesuatu gitu kan. Dia bilang, gaji kamu berapa sih di sana gitu kan. Ya gue bilang sekian. Terus kamu kapan efektif resign? Gue bilang hari Senin udah efektif resign. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, dia menjanjikan sesuatu yang dia bilang katanya bakal tetap bertanggung jawab
tetap menafkahi gue, atau kalau misalkan gue butuh apapun tinggal bilang ke dia kayak gitu. Ya gue makin bingung kan, dia orang kenapa sih gitu kan. Dia bilang ada satu perempuan, terus gue bilang siapa perempuan itu, ada temen aku, dia bilang gitu kan. Temen aku dari Bandung alasannya, ajak ketemuan tuh di Tangerang katanya. Ya udah kita ketemuan sampai akhirnya dia ngaku dia sudah melakukan sesuatu sama dia. Maksudnya kayak ya tau lah kan, berhubungan dewasa. Maksudnya berhubungan intim lah. Oh, berhubungan gitu. seks. Yes, betul. Gitu dong, kan baru tahu. Iya, sampai berhubungan ranjang ya tuh, perjelas. Sampai akhirnya katanya dia udah telat 1 bulan. Di situ gue kayak ngerasa gila lu, kayak berasa disambar petir tengah bolong gitu gak sih, kayak gue langsung berenang tuh, mata tuh kayak air mata tuh udah tiba-tiba nyecer, bener-bener netes banget. Gue nangis sekejer-kejer, kayak ngerasa gila. Lo bayangin dong, kayak gue tuh udah ngerangkai sesuatu, diremukin seancur-ancurnya seketika. Akhirnya dia meluk gue kenceng banget. Gue ngerasa udah hidup gue tuh udah berakhir. Karena gue ngerasa kan apa ya, terlalu cinta, udah terlalu berharap 100% sama dia bakal nikah gitu kan. Terus dia bilang katanya tunggu hari Sabtu ya. Aku juga belum tahu nih keputusannya kayak gimana. Katanya dia bilangnya sih hari Sabtu itu orang tua si pihak perempuan akan datang. Wow. Dari situ gue langsung lari, gue langsung ke kamar nyokapnya, gue nangis, gue langsung meluk mamahnya bingung mau nih orang kenapa tiba-tiba nangis gitu kan. Akhirnya gue ceritain, mamanya kaget karena kan mamanya juga sempet nggak percaya, masa sih gitu kan, mama kok nggak tahu apa-apa gitu kan. Akhirnya di situ gue pamit ke anaknya juga, anaknya sampai bingung kan nih tante kenapa gitu kan. Gue peluk anaknya, gue cium anaknya gitu kan. Di situ dia sempet-sempatnya loh masih ngisiin gue OVO. Ya ampun. Gue gitu aja ngisiin gue OVO 500.000 buat pulang gitu kan. Di situ ya udah gue pesan GrabCar. Gue bingung, gue nggak mungkin pulang nih, gue nggak sanggup ngomong sama keluarga gue nih gitu kan. Aduh, apa kata keluarga gue gitu kan, karena kan keluarga besar gue udah pada tahu nih gue habis lebaran bakal mau lamaran gitu kan. Akhirnya gue punya kepikiran di tengah jalan gue rubah alamat tujuan gue nih. Akhirnya gue ke rumah kakak sepupu. Nyokap telepon tiba-tiba di jalan, mungkin tahu ya namanya suara anak abis nangis. Nyokap tuh udah bilang kamu nggak ngapa-ngapa kan. Gue bilang iya mah, nanti ya diceritain ya, pengen sendiri dulu nih nginep di rumah kakak ini. Gue nginep di rumah kakak sepupu, numpang nangis, biasa nangis lagi, terus curhat. Kebetulan emang gue deket sama kakaknya nyokap nih, si kakaknya mamahnya sepupu gue. Deket banget, gue udah kayak ronto sendiri. Akhirnya gue tidur dikelonin sama kakaknya nyokap. Tidur tuh bener-bener nggak bisa nangis, nggak bisa, maksudnya kayak nggak nyenyak gitu loh, kayak terkebangun. Itu kan handphone gue matiin dong, data seluler. Berharap ketika gue buka handphone dia WA gue atau dia ada histori panggilan telepon, tapi nggak ada. Kebayang nggak sih lu, kayak gue tuh ngarepin dia bakal ngasih penjelasan atau apa, itu sama sekali nggak ada dong. Anjir gila. Akhirnya pagi-pagi setengah 6 gue inget, jam 6 gue inget banget. Itu kan pastinya gue udah resign dong, udah resmi resign nih. Gue pamit nih ke kakaknya nyokap. Gue bilang, karena gue manggilnya Mahaji ya, Mahaji, aku ini ya Ipa mau ke rumah, aku mau ke rumah temen nih gitu kan. Mau ke kantor, alasannya mau ngambil berkas, padahal enggak. Itu gue untungnya gue nelfon temen gue yang pernah kerja di kantor yang sama dengan manajer ini. Gue nelfon dia, beneran dia ada di rumah, dia nggak kerja. Akhirnya gue ke rumah dia jam 6 pagi, bayangin dong, gue ke rumah orang jam 6 pagi, cuma numpang nangis, numpang curhat lagi. Dan emang beneran si teman gue ini emang udah sahabatan banget sama gue, udah kayak udah tahu luar dalam lah, kita udah sama-sama kenal banget gitu kan. Dan dia juga tahu karakter si manajer gue gimana segala macam, si Amo ini gitu kan. Terus abis itu gue inget banget gue ke Starbucks Central Park, ketemu teman-teman biasa, nangis lagi, cerita lagi.
Abis itu gue bingung kan mau kemana, gue nggak mungkin pulang nih, gue masih belum sanggup pulang. Akhirnya tau gak sih, gue pesen Grab car lagi, gue ke Starbucks dan Mogot, cuman buat ngopi sendirian terus nangis. Kayak gue tuh kayak orang gila, tau gak sih, kayak bener-bener di situ. Tau gak, si Amoy ini masih berusaha WA gue, dia WA gue segala macem, teleponin gue tapi gue nggak angkat. Dia bilang kamu kenapa putus gini nih, dia cerita gitu kan, seakan-akan tuh dia nggak tahu apa-apa, padahal gue udah tahu nih kebusukan dia udah jelekin gue gitu kan segala macem. Dia ngomongin gue di depan cowok gue gitu kan. Akhirnya abis dari Starbucks dan Mogot, gue pesen Grab car lagi, gue ke kosan teman gue yang di daerah mana ya, Pancoran deh kalau nggak salah. Dia gue lupa dia, pokoknya di daerah Pancoran situ. Cuma numpang nangis lagi, cerita lagi. Jadi gue tuh kayak bener-bener ngalur nidur kemana-mana, ngabisin waktu biar gue nggak sendiri gitu kan. Akhirnya di situ nyokapnya dia tuh nelfonin gue terus, mamanya dia tuh nelfonin gue terus, nyuruh gue pulang, nyuruh gue sabar segala macam. Anaknya juga, pokoknya semua orang yang WA gue tuh pada hari itu nggak gue ada yang gue gubris. Gue cuma ngerit doang gitu kan, kayak gue tuh berharap dia yang WhatsApp gue gitu, tapi ternyata dia nggak WhatsApp gue. Terus udah gitu akhirnya kakak sepupu gue bilang, nih mama kamu ada di rumah, ada di rumah teteh katanya, sambil nangis udah teteh ceritain. Aduh gue makin bingung dong nih, gue ngesti gimana katanya. So gue bilang ya udah gue pulang. Akhirnya gue pulang tuh malam-malam, nyampe di rumah gue masih kayak nutupin, kayak ya udah gue biasa aja gitu kan, langsung masuk kamar. Sampai 2 hari itu nyokap sengaja nggak negor gue, karena dia sih sebenarnya udah tahu ceritanya, cuman kayak seakan-akan nunggu gue dulu nih. Tapi karena gue juga di rumah pura-pura masih baik-baik aja gitu. Akhirnya udah hari ketiga dia nggak sama sekali nggak coba buat WA gue, buat nelfon juga enggak. Akhirnya gue WA teman gue nih, kebetulan teman gue lagi ada training kerjaan gitu di hotel. Nah dia dikasih kamar hotel gitu kan buat istirahat, nggak dipakai. Akhirnya ketemu gue dari rumah ke Kemayoran, cuman buat nenangin diri gue. Ke hotel itu gue nangis lagi, dan saking niatnya gue sampai bawa sajadah, bawa mukena buat sholat di situ, bener-bener kayak apa ya, bener-bener. Dan oh ya, gue tuh deket sama istri keduanya, mantan. Lah udah 2 kali. Ya Allah, Yes. dari tadi ternyata ini Dia mau tuh- yang ketiga. Betul. Jadi gue tuh deket banget sama istri yang kedua ini. Jadi istri keduanya itu kerja dan kuliah di Malaysia. Deket banget, gue suka WA-WA-an. Tapi orang Indo. Orang Indo, orang Oke. Jawa, orang sini juga gitu. Yeah. Terus ya gue cerita sama dia gitu, gini. Nah dia bilang, ya dia cuma bisa kasih saran kayak, ya udah kamu bersyukur lah, baru 4 bulan udah dikasih tahu gitu kan. Dulu kakak 15 tahun berumah tangga, Aduh, lama gini gitu kan. Ya gue pikir dia aja yang bisa ninggalin ya, kenapa gue nggak bisa yang baru 4 bulan, baru sumur jagung gitu kan. Akhirnya yaudah dari hotel daerah Kemayoran, gue kalau nggak salah gue pulang ke rumah. Abis itu besok paginya gue pesen Grab car lagi, gue ke mall by walk ketemu temen gue, coba buat nenangin hati aja gitu, kayak intinya gue nggak mau sendiri dah gitu. Habis dari by walk gue pesen Grab car lagi ke mall dan Mogot. Sampai drivernya tuh ngomong kayak gini, mbak kan dari mall ya, kok tujuannya ke mall lagi, emang nggak ada yang nggak ketemu barangnya? Ya gue bingung, udah gue bisa jawab gimana. Akhirnya yaudah gue curhat dong sama driver. Gue curhat karena kan posisinya masih labil ya, dan kayak bener-bener gue curhat sampai dia bilang ya Allah mbak gini segala macam, dia banyak kasih masukan lah segala macam. Akhirnya gue disuruh pulang sama drivernya dong. Akhirnya ya udah gue pulang ke rumah. Besokannya gue inget banget habis sholat asar, gue masih dalam keadaan pakai mukena, gue lari ke nyokap gue meluk, nangis sejadi-jadinya, kayak bener-bener ngeluapin dulu. Udah gue kenyang nangis, baru nyokap cuma bilang gini, yang ikhlas berarti emang bukan jodoh. Udah gue nggak ngomong apa-apa lagi karena nyokap udah tahu gitu kan. Akhirnya
si mantan gue ini kan yang bilang katanya nunggu hari Sabtu nih. Udah kelar nih hari Sabtu nih ceritanya, hari Sabtu. Terus gue kan masih komunikasi kan sama nyokapnya. Gue bilang ke nyokapnya, mah emang bener mah ada di hari Sabtu tuh ada perempuan yang datang. Iya ada gitu, ada di cowok itu datang cowok itu datang gitu kan. Oh gitu ya mah. Oke. Terus tapi mama tanya ke perempuan ini, katanya nggak hamil. Lah gue bingung dong, ini gimana sih, katanya perempuan ini hamil gitu kan. Terus akhirnya gue tetap WA dia terus, tapi dia nggak gubris sama sekali gitu kan. Karena ya gimana ya, gue tuh terlalu banyak waktu sama dia, jadi kayak dunia gue tuh habis buat dia gitu. Kayak 4 bulan itu gue selalu sama dia terus, jadi kayak intens banget ya ketemunya. Jadi kayak sekalinya gue ditinggalin tuh kayak berasa banget, kayak gue tuh udah hancur banget gitu. Terus akhirnya singkat cerita udah menjelang ke 8 bulan putus ceritanya nih. 8 bulan putus, tiba-tiba gue ngecek kontak di WA dong. Ternyata WA gue dibuka dong, bloknya sama dia gitu kan. Ada fotonya lagi nih gitu kan. Ya udah gue iseng lah gue. Gue WA dia, gue bilang nanya kabar segala macam. Gue bilang boleh nggak aku main, aku mau ketemu mama sama anak-anak, aku kangen, pengen silaturahmi. Oh dia bilang oh ya udah datangnya ke rumah gitu kan. Di situ gue nggak bilang bakal hari apa datangnya. Gue inget banget gue datang hari Sabtu deh kalau nggak salah. Gue datang, terus persis gue datang di rumah itu dia udah baru aja keluar sama anak yang cowok. Jadi gue datang nih, gue langsung masuk ke kamar nyokapnya kan. Nah dari sini nih ketahuan nih ceritanya gitu kan. Ngobrol sama nyokapnya segala macem. Terus gue bilang dong, mah emang ceweknya itu kayak gimana sih mah? Nah dia ngasih ciri-ciri nih si Amo ini kayak gimana. Dia bilang orangnya kurus, putih, rambutnya pendek, dia kerja di sini, rumahnya di sini. Ya gue kayak ngerasa kayak gue kenal nih sosoknya gitu kan. Akhirnya gue bilang tunggu mah, jangan bilang mama Amo yang mama bilang ini Amoinya aku. Akhirnya untungnya gue punya foto si Amo ini di handphone gue kasih tahu dong. Ternyata iya ini cewek selama ini yang selalu diajak ke rumah, yang gini-gini. Oke, terus dan ternyata si cewek yang dimaksud sama mamahnya mantan adalah sang manajer gue sendiri. Dia. Gitu. Dan gue sumpah speechless, kayak antara sedih dan bersyukur ya. Karena sedihnya kayak nggak nyangka gitu loh, dia yang gue anggap baik banget, kayak segala macam lah, udah kayak melebihi dari manajer, udah kayak saudara, udah kayak kakak gitu kan. Bersyukurnya berarti doa-doa gue selama 8 bulan putus itu baru dijawab nih sama Tuhan nih gitu kan. Ternyata ini loh di saat yang tepat. Mungkin kalau gue nggak datang di hari itu juga ke rumahnya mantan, mungkin gue nggak akan tahu nih sebenarnya tuh alasan perempuan ini sebenarnya siapa sih gitu kan. Berarti kan ini semua kan udah ada skenarionya ya. Gue harus datang ke rumah dia lagi, tiba-tiba mamanya nyeletuk ngomongin soal perempuan itu, dan sama ternyata kayak dari situ tiba-tiba kakak yang pertamanya datang. Karena kan gue tuh bisa dibilang tuh hampir deket semua sama keluarga dia. Kakaknya sih malah mensyukuri gue putus, karena ya udah lo lebih baik putus sama adik gue, karena bukannya gue nggak suka, malah bukannya gue nggak sayang, gue tahu adik gue tuh PK gitu. Gila ya, kakaknya sampai bilang PK gitu. Iya. Nggak usah deh sama adik gue, mendingan cari yang lain, dia bilang gitu. Lu tuh baik, jangan mau lah sama adik gue segala macem gitu. Dia tahu deket banget sampai tahu dia bawa si itunya PK. Tahu lah, karena kan gue juga sempat sedikit tahu tentang masa lalu dia, kan dia juga sempat cerita kan. Masa lalunya separah apa ya? Parah banget sih. Gimana? Jadi dia tuh tau nggak istri pertamanya itu adalah istri pertamanya itu. Pertamanya. Jadi dia tuh pernah menghamili wanita malam mengambil. Iya, maksudnya yang bekerja di klub lah kayak gitu. Terus sampai hamil.
Oh, Terus itu istri pertama. dinikahin lah, nikah siri, dan keluarganya pun nggak ada yang Oh, tahu. siri. Nikah siri, Wow. nikah siri, terus keguguran, nggak nyampe berapa bulan, cerai. Dah. Cerai. Oh. Terus nikah nih sama yang istri yang sekarang menghasilkan 2 anak Yang ini. kedua nih, kalau ini Betul. benar sah. Siri juga, dan Yo. keluarganya pun nggak ada yang tahu dia nikah kapan. Tahu-tahu dia pulang bawa istri, bawa anak 2. Dah. Ya ampun. Gue nggak tahu tuh ceritanya gimana, ceritanya dia bisa nikah sama istri yang kedua ini. Tiba-tiba kata mamanya pulang-pulang udah bawa anak 2 dengan lain istri saya gitu kan. Dia juga pemakai narkoba juga gitu Wah, kan. anjir, rusak juga ya. Ya cuma gue pikir kan ya semua orang kan punya masa lalu ya gitu kan. Toh juga gimana dia memperbaiki hidup dia jauh lebih baik lagi, belajar dari kesalahan gitu kan. Gue pikir dia udah dewasa juga, udah 2 kali gagal, masa iya sih dia mau kayak gini juga. Ternyata emang udah habit ya, susah ya. Jadi kalau udah habit itu nggak mandang umur sih, walaupun umur dia udah tua kayak gitu, Iya, benar. tetap pikiran dia tuh masih kayak gitu. Akhirnya nggak lama dia datang nih, dia kaget ngeliat gue ada di kamar nyokapnya. Posisinya tuh dia belum tahu nih kalau gue udah tahu nih perempuannya adalah si Amoy gitu kan. Di situ sempat-sempatnya dia meluk gue, dia cium pipi gue bilang nggak usah kayak gitu, ini kita udahan gitu kan. Nah, akhirnya di situ gue kan suka apapun gue selalu update di grup kantor gue yang lama. Gue selalu laporan nih segala macem. Gue cerita kalau ternyata selama ini dalang itu adalah si Amoy. Nah teman-teman gue sekantor kaget dong, kayak gak ada yang bilang tuh kan gue udah bilang apa gini, dia tuh gini gitu kan. Akhirnya ya gue ngalamin apa yang mereka rasain gitu kan. Akhirnya di situ gue udah kelar dari rumah dia, nggak lama kemudian nih tiba-tiba mantan gue WA gue nanya lagi sibuk nggak gitu kan. Gue kaget dong, kayak tumben di WA gue gitu kan. Gue bilang kenapa tumben WhatsApp? Iya, nah dia minta alamat si Amoy. Dia minta alamat si Amoy segala macem. Gue bilang buat apa? Dia bilang katanya ada sangkut paut utang segala macem. Gue nggak ngerti ya. Cuman gue bilang aku nggak tahu alamat jelasnya. Gue bilang gitu kan. Terus akhirnya nggak lama kemudian nih pokoknya setelah terakhir dia WA gue kayak gitu, istrinya yang kedua, mantan istrinya ini, dia WhatsApp gue bilang, dia bilang nanya katanya, ini kok si Bang ini kok nggak pulang-pulang ya udah 3 hari. Serius kak? Aku bilang gitu kan. Akhirnya aku cari tahu dong, aku telepon nyokapnya, bener lah kalau ternyata si Bang ini, si mantan gue ini, dia nggak pulang udah 3 hari dong. Semua keluarganya panik nyariin. Nah menurut mamahnya itu sebelum dia hilang itu, atau sebelum dia menghilang itu, malam-malam itu ada yang datang 3 orang, langsung naik ke atas langsung ke kamar dia kayak ngegerbek gitu. Tapi karena si nyokapnya ini nggak disuruh masuk ke kamar, jadi nyokapnya nggak tahu kalau ternyata itu sebenarnya polisi datang gitu kan, nyidak tempatnya dia gitu. Nah usut katanya, dari gue dapat info dari kakak iparnya, ternyata dia tersandung kasus narkoba gitu kan. Jadi ternyata yang 3 orang yang dilihat sama mamahnya itu adalah polisi yang nangkep paksa gitu. Dan ternyata memang di sidak ada barang buktinya, tapi pada saat dites dia negatif gitu kan. Sejujurnya pada saat gue masih 3 bulan kalau nggak salah deh jadian sama dia, gue nggak sengaja, gue habis mandi, gue di kamar dia ganti baju, dia nggak ada. Posisi tempat tidur sama lemari itu kan seberang-seberangan ya. Pas banget kebuka dong. Gue ngeliat itu apaan gitu kan. Gue orang awam ya, nggak ngerti begitu-gituan. Dan gue ternyata ngeliat alat isap bongnya itu di lemari. Cuman gue masih diam-diam aja karena gue pikir mungkin yang dulu kali ya. Gue kan masih nggak tahu kalau ternyata dia masih nyabu gitu kan. Akhirnya ya udah dari situ, setelah gue tahu dia ada di kepolisian katanya, terus dia gitu nggak lama kemudian katanya si pihak kepolisian itu kan minta uang tebusan kan, sekian ratus juta. Udah mau ditebus nih, udah mau naik mobil, ternyata dia ditahan lagi karena ada pelaporan lagi dari si Amoy. Jadi ternyata gue nggak tahu sih sebenarnya tuh kisah percintaan dia berdua itu gimana, dan gue nggak tahu case-nya tuh apa ya.
Jadi yang gue tahu sepintas doang sih katanya entah pengancaman atau penyebaran foto atau video. Katanya ya si mereka berdua ini kan sempat berhubungan intim lah ya. Jadi si mantan gue ini menyebarkan foto atau video si Amoy ini bugil. Disebarin ke orang kantor katanya. Kantornya kalian? Yes, betul. Terus? Mantan kantor gue. Oh ya, mantan kantor. Iya, Okay. terus ya gitu. Ya udah di situ tadi dipanggil lagi dan begonya gue jadi ketika si mantan gue terakhir dia WA, gue sempat bilang gini, iya soalnya si Amu ini suka jelek-jelekin aku depan teman-teman. Nah, gue nggak, dan ternyata si handphonenya si mantan gue ini kan disita dengan polisi kan. Dibaca semua chat-chatnya kan. Ada chat gue yang menyebutkan si Amu ini gini. Akhirnya gue dimasukin ke BAP. Waduh. Nama gue masukin ke BAP. Jadi itu posisinya gue lagi sakit, kalau nggak salah gue lagi sakit banget. Terus ada telepon masuk nih. Ini siapa yang nelfon ya? Nggak tahu si Amoy nelfon. Terus? Jadi di situ si Amoy ngasih klarifikasi segala macam, pembelaan, dan gue juga ngeluapin semua apa yang gue tahu. Itu dia kan hamil? Enggak, dia nggak hamil. Nggak, kayak yang tadi kan pura-pura ya? Apa? Iya. Bohong gitu ya. Dan Buat mutusin gue doang sih sebenarnya. Pura-pura. dan dia akhirnya minta maaf gak? Jadi si Amoy ini menjelaskan kalau dia bilang gini, nama kamu tuh udah masuk ke BAP. Ya gue panik dong, secara gue orang awam gak pernah masuk ke polisian gitu kan. Aduh gimana nih gitu kan. Akhirnya dia bilang, aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Dia masih baik sama gue. Terus? Dia bilang, dia nyuruh gue bikin surat pernyataan di atas materai yang menyatakan gue sama si Amoy ini baik-baik aja, dan apapun yang gue terima dari pemberitahuan dari si mantan itu nggak bohong, itu nggak benar gitu kan. Ya udah gue turutin lah, gue nyari aman dong gitu kan. Gue bikin surat pernyataan segala macem. Akhirnya si Amoy ini ngajakin gue ke kantor polisi buat nemenin. Sekalian gue bawa kertas itu kan, surat pernyataan. Gue kayak yang tipi-tipi tau gak sih, kayak orang yang ngebully artis terus gue permintaan maaf gitu kan sih. Akhirnya ya udah gue nyamperin dia ke kantor lama gue nih. Terus gue pelukan sama dia nih, nangis-nangisan, cerita segala macem, karena gue pikir gue nyari aman. Nah salahnya gue itu adalah gue itu kan jadi chatnya si mantan gue ini gue kirim ke grup kantor. Nah si Amoy ini tahu. Nah Amoy itu kayak memperkarakan kayak undang ITE apa sih gitu ya, kayak gitu. ITE. Terus pencemaran nama baik. Nah di sini kan gue nggak ada maksud buat nyemarin nama baik dia, karena kan gue juga dapat info dari teman-teman kalau dia ini kayak gini-gini gitu kan. Akhirnya ya udah gue cari aman. Akhirnya gue uninstall semua aplikasi WhatsApp gue ulangin lagi, gue hapus semua bukti-bukti segala macam, gue cari aman lah intinya gitu kan. Sampai akhirnya di situ gue dimarahin sama suaminya si Amoy, dimarahin gue bisa-bisan. Gue pikir ya udahlah bodo amat, yang penting gue aman gitu kan. Di situ ada mantan gue, dan di situ gue nggak boleh, gue dibilang sama si Amoy nggak boleh ngeliat matanya dia, takut nanti gue kesirep dia. Akhirnya gue nemenin si Amo itu sampai jam 9:30 malam di kantor polisi. Lu bayangin dong, aduh ya ampun. Ya emang sih gue nggak masuk ke dalam, gue cuma nunggu di luar. Jadi yang masuk itu pengacara, suaminya Amoy sama si kakaknya mantan sama si mantan. Jadi mereka tuh kayak bikin perjanjian lah, hapus semua foto-foto segala macam, kontak di handphone segala macam di sosmed. Jadi kayak akhirnya sih kalau nggak salah dia dilepasin deh dengan mungkin kekeluargaan atau gimana, aku nggak ngerti ya. Nah ya udah dari situ gue mikir oke, fix gue nggak mau lagi bersama mereka. Akhirnya gue hapus semua nomor keluarganya mantan. Bukannya gue mutusin, nggak, cuman gue kayak yaudah gue nggak mau lagi, takutnya nanti gue kesat lagi nih gitu. Perkara chat gue masih ada di handphonenya si mantan, jadi masuk ke BAP karena begitu doang gitu. Maksudnya kayak gue cuma bilang iya nih si ini juga ngejek-jekin aku gini-gini kan. Gue juga dapat tahu juga dari teman-teman, bukan asumsi gue sendiri gitu kan. Ya udah dari situ gue hapus juga nomor mantan segala macem. Terus sampai akhirnya si suaminya Amoy melarang Amoy untuk berteman sama gue.
akhirnya ya udah dari situ dia juga pamit sama gue dan yaudah kita saling maaf-maafan segala macem. Akhirnya ya udah sampai sekarang gue nggak tahu kabar si Amoy gimana, kabar si mantan gimana. Dan gue nggak salah gue pernah ngeliat di Instagram apa di Facebook gue lupa ya, dan ternyata mantan gue itu udah nikah sama janda anak 3. Wow. Total anjir. 5 dong berarti. Anjir. Dan ternyata itu kayaknya gue nggak tahu itu bini orang atau beneran janda ya. Gue nggak tahu karena isunya sih dia pacaran sama kepala sekolah gitu, sama gue. Dia kan emang si cewek ini guru kan. Gitu lah. Jadi intinya di sini gue ngambil banyak pelajaran untuk tidak 100% percaya sama laki-laki. Maksudnya sekalipun dia pacar sendiri ya, jadi kayak kasih spare berapa persen lah buat jaga-jaga aja kalau misalkan nanti kita sakit hati, jadi nggak terlalu sakit banget gitu. Jadi dan jangan terlalu percaya juga sama sahabat ataupun sama siapapun, jangan terlalu terbuka lah intinya kayak gitu. Terus kayak ngambil hikmahnya tuh banyak banget sih. Cuman lucunya kayak putusnya di bulan April, di bulan Desember tuh baru ketahuan gitu loh. Maksudnya jawabannya baru dikasih tahu tuh di bulan Desember gitu. Dan ada kaitan sama mimpi, berarti bener kan mimpi gue itu ketemu cewek, berarti cewek itu si Amoy gitu. Ya elah Gitu jadinya. Gimana rasanya pacaran sama PK? Gila gue yang dibegoin berarti. Nah, tapi lu selama ini sama dia maksudnya kayak kan baru kenalnya 4 bulan gitu. Terus dia emang langsung dia ngomong nikah tuh di bulan keberapa setelah pacaran? Di bulan pertama. Bulan pertama udah langsung bilang. Anjir kok langsung gitu sih? Iya, tapi karena bakalan siri juga. Maksudnya kayak tahu nih kayaknya bakalan siri lah. Sebenarnya sih pada saat itu nyokapnya bilang ya udah nikah siri aja dulu, karena kan dia sering liat gue di rumahnya dia terus kan, gak enak sama tetangga juga kan. Oh, tetangga tahu juga ya? Tahu, karena kan gue sering suka nginep gitu kan. Jadi kayak mamanya tuh bilang ya udah sih mendingan siri aja deh daripada ini dapat omongan gitu kan. Terus kalau nginep di rumahnya kalian satu ranjang juga? Jarang. Kadang itu gue gini, kalau misalkan udah tengah malam gue pasti akan turun nih, kayak misalkan nih enggak, jadi kayak cowok gue suka minta temenin ngobrol lah segala macem. Jadi kalau udah jam di atas jam 10 gue turun ke bawah ke kamar anaknya atau ke kamar nyokapnya gitu. Oh, baru ntar malam balik lagi ke kamar? Enggak. Lah gimana? Enggak, maksudnya kadang tuh gue suka kayak gitu, kayak misalkan nih gue main dulu nih ke kamar mantan gue nih. Nanti kalau udah jam 10 malam gue bobanya di kamar mamahnya. Oh. Gitu. Tapi kadang juga gue suka tidur di kamarnya kamarnya mantan. Oh. Tuh. Jadi enggak setiap. Berarti udah percaya banget orang tuanya ya, maksudnya kayak Iya. anjir lu diinepin di kamar kan udah pasti lah, ngapain lagi lah. Iya kan? Iya. Dan Iya, maksudnya- nyokapnya pasti udah tahu sama Iya, gede. kadang tuh gue aja nggak enak, kayak aduh gimana ya pandangan anaknya gitu kan, karena anaknya udah gede kan, pasti udah paham lah kayak ini tante gue yang nginep nih gitu di sekamar sama bokap gue gitu kan. Iya, sekamar lagi. Iya, kadang tuh nggak enak, kadang tuh gue yang minta udah aku turun ke bawah ya, aku ke kamar mama gitu kan. Gue yang nggak enak sih sama nyokapnya. Tapi berarti kalian kan jatuhnya ya udah pacaran setelah 1 bulan, tapi selama pendekatan 1 bulan itu emang kalian benar-benar ngejaga tuh satu sama lain. Maksudnya kalian gak ada intensi sama sekali ke arah seks sama sekali, itu cuma jalanin doang. Sebenarnya tuh pada saat 1 bulan mau ke 1 bulan itu kita udah ngelakuin. Lah berarti belum pacaran dong? Itu udah pacaran, maksudnya udah pacaran. Oh, berarti setelah pacaran langsung gas gitu. Iya. Anjir. Dan dia pasti duluan yang minta. Iya. Dia yang minta. Ya sekarang kan dia lebih pengalaman dibanding gue kan. Emang iya? Tuh, iya. Gitu. Wajar lah, umur juga nggak Tapi bisa bohong. untungnya gue nggak hamil. Emang lo nggak pakai kondom? Awalnya sih pakai. Awalnya pakai ketika udah mau jalan jalan kedua pak 3 bulan gitu ya. Karena dia udah kenal sama keluarga gue dan gue juga udah kenal sama keluarga dia. Ibarat kata tuh gue udah tahu data-data dia lah, jadi nggak mungkin dia kabur dong kalau dia ngambilin gue gitu kan. Akhirnya ya udah lepas pengalaman. Tapi alhamdulillah sih nggak hamil. Wah, ya. Karena pas ngelakuin itu kayak besokannya mens kayak gitu, sering banget kayak gitu. Oh, jadi timingnya selalu pas ya? Iya, pas banget. Mungkin Tuhan baik sama gue. Misalnya lu jangan bunting nih sama orang yang nggak bener gitu. Ya. Berarti selama sama dia, ya nggak tahu ya, maksudnya lu emang fokus aja udah sama dia gitu ya? Banget selama ini gue benar-benar kayak
yang dulunya tuh gue suka jalan sama teman-teman, nggak sama sekali kayak dunia gue tuh buat dia. Makanya ketika gue putus itu kayak ngerasa hancur ya, karena 4 bulan tuh intens banget bisa dibilang. Dia juga pernah nginep di rumah gue. Oh, dia pernah nginep di rumah lu? Pernah nginep, tapi di rumah nggak bareng ya. Kalau di rumah gue pisah. Secara kirain. nyokap bokap gue tuh haji ya, nggak mungkin dibiarkan satu kamar gitu kan. Bokap nyokap haji dan nggak mungkin juga satu kamar. Nggak mungkin. Tapi curi-curi waktu? Nggak bisa, nggak mungkin. Susah ya? Susah nggak mungkin. Ya, Dia tidur di ruang tamu. ya. Itu sebenarnya tuh bukan sengaja nginep. Jadi dia tuh kayak rebahan nih, gue ambilin bantal dong gitu. Akhirnya dia tiduran, ya udah kan gue nggak tega banguninnya. Nyokap juga bilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah gitu kan. Ya udah, akhirnya dia nginep gitu. Oh, kirain berarti itu benar, nggak disengaja kalau itu benar Ya. emang, karena tidurnya juga di ruang tamu kan. Betul. Dan ternyata gue baru tahu dari teman-teman gue di kata yang lama, ternyata mereka itu pernah ngeliat beberapa kali si Amo ini jalan sama mantan gue. Wow. Dia pikir kan rekan bisnis nih, Iya. tapi kok kayak gandengan, ngelus kepala. Jadi mereka tuh nggak ada yang bilang ke gue. Wow. Berarti selama ini mungkin dari yang pas di yang jalan kedua bulan dia yang ngakunya dijodohin, itu sebenarnya mereka udah punya hubungan ya, mungkin sebenarnya. Itu. Wow. Tapi kan emang gue nggak tahu ya kalau lo emang tipenya gimana kalau lagi jalan hubungan gitu. Tapi lo selama ini ya udah sex life lo sama pasangan lo aja gitu ya selama ini. Kalau sama dia iyalah. Berarti selain Enggak juga, enggak maksudnya. Berarti selain sama dia atau sebelum sama dia atau setelah sama dia gimana? Ya maksudnya maksudnya dulu pernah berhubungan, maksudnya melakukan seks itu tanpa harus jadi pacar ya, kayak gitu. Dulu. Gimana ceritanya gimana? Kok bisa setelah mengenal si ini akhirnya jadi ini sama dia? Ya kan karena gue mau serius sama dia, jadi ya berarti yang dulu emang nggak ada niatan sama sekali serius gitu? Gimana ya, mungkin karena jadi gini loh, dulu tuh gue orangnya tuh bisa dibilang cupu ya, dibilang tuh nggak tahu pergaulan karena dari SD, SMP, SMA, kuliah itu di daerah rumah gue, nggak pernah jauh dari lingkungan rumah. Sampai akhirnya gue kerja di suatu bank, terus akhirnya gue ngekos. Nah dari situ nih gue udah kayak tahu dunia luar lah, tahu minuman, tahu ngerokok, tahu apa kayak gitu dari situ. Tapi di situ berarti lu baru pertama kali tuh? Iya. Hah, serius? Dan gue ngelepas virgin aja tuh udah kerja. Wow. Beneran. Lah itu sama siapa? Mantan? Iya sama mantan. Tapi mantannya itu juga laki orang. Ah buset. Dan itu umurnya juga udah tua sih, 40 berapa ya umurnya. Anjir. Itu umur berapa ya berarti? 2013 gue mau 2012 gue mau berapa ya? Wow. Gue lupa, pokoknya gue udah kerja. Jadi itu sama dia diperawaninnya gitu. Baru setelah itu ya udahlah, akhirnya nggak harus sama pacar gitu. Ya. Terus sama siapa? Nggak sih, pas udah kenal kayak dunia malam, suka clubbing, gitu, suka minum, terus kenal cowok di aplikasi lah gitu kan. Ya udah. Di aplikasi juga. Ini seriusan lo? Iya serius. Gimana ceritanya kalau yang di aplikasi? Jadi kalau yang di aplikasi itu, jadi emang dasarnya dia tuh ini ya, bad boy ya, apa sih kayak fuckboy gitu. Jadi ketemu gue udah tahu dia punya istri, karena dia bilang dia udah punya istri. Dia selalu ngajakin minum terus kan, ya udah ngajakin minum. Terus? Ya udah di situ, ya udah having sex sama dia. Ya karena kalau pengaruh minuman juga ya. Tapi yang kedua kali tuh sama dia seks di depan orang. Anjing gimana ceritanya weh? Ini kepo ya. Iya, jadi pas pertemuan yang kedua kali itu gue nggak tahu, dia kan jemput gue di kosan. Gue nggak tahu nih kalau ternyata tuh dia bawa teman di mobil kan. Cowok lah. Terus? Ya udah kita minum. Habis dari minum, karena kan si cowok ini kan ya temannya ini kan anak buahnya kan, nggak mungkin dia nyuruh pulang gitu kan. Akhirnya ya udah. Karena gue juga udah teler banget, akhirnya kita ke hotel. Gue lupa hotel mana. Terus di itu awalnya kan masih main di kamar mandi kan, gue sama temen gue ini. Udah kelar kamar mandi, gue mau pakai baju, ya udah. Terus awalnya masih biasanya kayak cium-cium doang, peluk doang di kasur kayak gitu. Terus tiba-tiba itu posisinya tuh temannya tuh masih nonton TV, duduk manis ngerokok nonton TV gitu kan. Akhirnya ya udah dia ngajakin main. Dan itu gue sempet nolak sih awalnya sih, kayak malu kan ada temennya gitu kan, kayak
Terus kata dia coba dulu aja gitu. Ya udah akhirnya gue coba, ih kok enak ya. Jadi kayak apa ya, kayak ada sensasinya gitu loh, kayak apa ya, bikin naik aja sih kalau dilatih sama orang kayak gitu. Oh. Tapi temannya ini ya manusiawi lah ya, cowok pasti dia juga pengen juga ngeliat gue berhubungan sama teman gue ini. Dia sempat izin gitu kan, boleh nggak ikutan gitu kan. Terus teman gue sempat bilang gimana, boleh nggak gitu kan. Gue bilang gue nggak mau, karena gue nggak, sebenarnya sih gue nggak bisa ya having sex sama orang yang nggak ada feel, nggak bisa sebenarnya kan. Kalau yang si cowok ini kan gue udah jalan beberapa kali ya, jadi gue udah ada feel sama dia gitu, saya nyambung aja gitu. Akhirnya dia cuman ngeliatin, kalau nggak salah ya, gue lupa, itu dia sempat megang payudara gue. Sempat megang gitu, terus ya udah dia ngeliatin sambil ngocokin gitu. Akhirnya gue tetap main sama dia, sama teman gue ya maksudnya. Iya. Kayak gitu. Jadi akhirnya nonton doang gitu. Nonton sambil begitu, sambil ngocokin dianya di depan kalian. Ya karena gue nggak mau. Oke. Astaga. Tapi tuh enak, masih gimana ya? Iya, bener-bener kayak sensasi sih. Sensasi ya, emang kadang-kadang butuh sensasi itu sih biar nggak boring juga kan. Iya. Kayak bikin naik juga kan. Banget. Enak sih rasanya. Ada apa hal lain nggak yang kayaknya ini parah juga gitu, kayak apapun itu terkait dengan sex life lo kan selama ini apa ya mungkin dibilang ekstrim nggak juga, tapi yang biasa juga sebenarnya nggak juga. Selain kejadian itu ada kejadian lagi nggak yang wow benar-benar seenak itu, senikmat itu? Kalau dibilang yang paling ekstrim itu doang sih ya. Tapi kalau yang paling enak sama customer gue sendiri. Apa yang bisa dijelaskan kenapa si customer lo ini bisa enak? Mungkin karena emang sih awalnya juga nggak enak sih, maksudnya kayak biasa aja. Mungkin pas udah kedua kali udah sama-sama tahu, udah ngerti, maksudnya udah tahu bakal kayak gimana, jadi enaknya dia itu nggak egois, maksudnya kayak nggak mikirin yang penting gue keluar nih, yang penting gue enak gitu. Jadi dia juga mikirin partner gue nih, pasangan gue gimana nih, harus dibikin enak juga kayak gitu. Dan apa ya, nggak tahu sih, lebih enak aja sama dia, nggak tahu, bingung juga. Kan biasanya ada yang indikatornya itu biasanya apakah size-nya meter atau enggak, terus durasinya atau performance-nya atau kerasnya gitu. Kalau di soal bentuk sih ya dia bisa dibilang bisa memuaskan perempuan. Dari segi ukuran, dari segi bentuknya, terus dari tahan lamanya kayak gitu. Oke. Gitu, karena dia tahu kalau gue cepat keluar kasihin perempuannya kan. Iya benar. Ini kebanyakan cowok kan egois ya. Iya betul. Kayak gitu. Oke. Kayaknya pembicaraan kita udah cukup sampai di sini, udah lumayan lama juga. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lain ya. Oke, Nola, siap. terima kasih juga buat yang udah dengerin episode ini. Sampai bertemu lagi di episode lainnya. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.